Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah presentasi saya Iqbal Fatih Bagarib dengan NIM 122 dan hari ini kita akan mempresentasikan yaitu tugas akhir DIP. Yang pertama di sini ada klasterisasi noise dan analisis sentimen toksis Twitter menggunakan BERT. Yang melatar belakang masalah adalah satu, anomali bahasa media sosial. Teks Twitter dicirikan oleh kondisi data kotor, highly noisy akibat singkatan slang, huruf redundan, dan kata kasar. Kemudiannya kelemahannya adalah teknik pre-parsing konvensional menghapus total elemen notch ini secara agresif untuk menekan dimensi matrik misal pada TF-IDF. Dampak kehilangan konteksnya dapat penghapusan kata kasar atau titik baku, menghilangkan penekanan intensitas emosional dan muatan psikologi asli dari opini netizen. Solusi yang diusulkan adalah sebuah pivot eksperimental yang sengaja merawat dan mempertahankan noise sebagai fitur alami kuantitatif untuk menggerakkan koordinat ruang vektor. Yang kedua ada metodologi dan alur pipa pipe dibangun. Yang pertama ada membuat URL, mention, dan hashtag biar regex kata kasar tetap utuh. Yang kedua mentransformasi kalimat koordinat pada vektor. Kemudian yang ketiga pembelahan klaster wacana geometris pada parameter K3. Model pelatihan kontekstual dua arah mengekstrak label emosi tersir, integrasi metrik, konjugasi cross, gaya bahasa versus emosi real. Dan tiga, kita masuk ke hasil. Hasilnya pertama ada sebaran noise data mentah. Berikut data kemunculan kosakata yang kasar atau utama yang berhasil diisolasi dari tanda baca sebuah permodelan. Yang pertama ada gila, 342, dampak korpusnya ada 2 ke 8,5%. Kemudian yang kedua ada hoax atau hoax 289, 44,1%. Yang ketiga ada goblok 187, 15,6%. Dan ada shit atau fucking 154, dan anjing bangsat dan 122 tolol atau boti 106. Tingginya penetrasi kota utama dan hoak memvalidasi pekatnya tingkat gangguan pada opini Twitter sekaligus bertindak sebagai jangkar spesial penggerak arah vektor. Kemudian hasil dua segmentasi, yaitu permodelan spasial menghasilkan keterpisahan wilayah data yang solid dengan capaian Silhouette score global secara 0,3842 terbagi atas. Yang pertama ada cluster 0, yang pertama isu dosmetic noshi, yaitu mengunci dokumen dengan vector ratio dan indeks abuset density tinggi, mempresentasikan luapan kemarahan komprehensional dan netizen lokal. Yang kedua ada cluster 1, isu domestic clean yang baku dan terstruktur, mengurung opini lokal berbahasa Indonesia yang ortografinya rapi dan bersih total dari kata maki yang mencerminkan ruang diskusi. Yang ketiga, ada cluster 2 global discourse secara ortogonal memisahkan percakapan berbahasa Inggris terkait isu internasional, perubahan iklim, politik, dan umur. Dan metric proporsi hubungan antara cluster wacana terhadap hasil sentimen kontekstual model BERT adalah kategori cluster. Yang pertama ada cluster 0, yaitu isu dosmetic doshi. Yang pertama ini ada sentimen negatif sekitar 83,50%, yang netral 12,10%, yang positifnya ada 4,40%. Yang kedua ada cluster 1 isu dosmetic clean. Ya sentimennya negatif 4,2,15%. Sentimen netralnya lebih tinggi dibandingkan yang lain 38,35% dan 19,50%. Yang ketiga ada global discourse 55,80%, 30% dan 13%. Hilangnya kata kasar pada klaster clean tidak serta-merta membuat opini bernuansa positif hanya 19,50%. Kelompok ini didominasi kritik tajam objektif negatif 4,25% dan netral 3% yang disampaikan secara formal dan elegan tanpa kata kasar.
Kesimpulan utama dan saran pengembangannya adalah Expert dan Cameron andal memisahkan kebisingan wacana Twitter secara mandiri. Silhouette, gaya mengetik kotor berbanding lurus dengan emosi negatif publik. Gaya mengetik sopan clean sukses menyuarakan keluhan opini keren berbobot secara formal tanpa kontaminasi. Selama masa depan dari hasil klaster otomatis ini sangat disarankan menjadi pelabelan awal data latih model klasifikasi supervised. Kemudian mengembangkan sistem ke arah analisis sentimen berbasis aspek kebijakannya spesifik. Kemudian eksplorasi data analisis itu berupa panjang kata, perhitungan kata, dan caps ratio dan abusive. Dan ini ada distribusi panjang perkataannya sekitar 250 dan rasio pengguna huruf kapital berdasarkan kode bahasa ada banyak lebih. Karena kata kuncinya adalah Indonesia, jadi kebanyakan Indonesia dan beberapa dan didominasi oleh Inggris. Kemudian tahap 3 kita mentraining datanya dari kode ini. Kita men-training embedding dulu sentence bird, kemudian baru kita cluster. Pertama 0 cluster 2, cluster 3. Kemudian kita ini hasil dari clustering sekitar segitu. Dan ini adalah hasilnya. Jadi cluster 1 itu lebih dominan ke banyak yang ke arah kiri dan cluster 0 itu arah bawah domestik. Dan cluster 3 itu ya cluster 2 itu lebih banyak ya ke arah atas kanan. Karena karena gabungan kelompoknya itu menjadi berdasarkan cluster. Oke, komposisi sentimen lebih banyak negatif dibandingkan positif dan netral. Cenderung lebih besar. Dan ini adalah oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.